Shalom keluarga damai, senang sekali dapat berjumpa kembali lewat renungan Sapaan Damai Sejahtera atau SAMAS pada hari ini. Sebelum kita memulai renungan kita, saya akan mengajak keluarga damai sekalian untuk bersatu hati, kita meminta perkenanan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan hari ini. Tuhan berikan kami sebuah kesempatan baru, sebuah nafas baru. Kami boleh menjalani hari kami di tengah segala aktivitas dan kesibukan kami. Tuhan masih berikan kami waktu yang berharga untuk merenungkan firman-Mu, Tuhan. Berkati kami, urapi kami, sehingga apa yang kami dengarkan ini boleh kami refleksikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga yang keluar dari perkataan hamba-Mu ini adalah perkataan sesuai dan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan ingin sampaikan kepada jemaat-Mu. Berkati renungan ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Berbicara tentang pekerjaan dan kerohanian, atau berbicara tentang pekerjaan dan dunia religi atau spiritualitas. Terkadang ibarat dua mata koin yang berbeda. Terkadang mungkin kita juga merasa dan kita memilih untuk membedakan bagaimana kita bersikap di gereja dan bagaimana kita bersikap ketika kita sedang menjalani pekerjaan atau rutinitas pekerjaan kita setiap hari. Mungkin kita juga beralasan ini adalah hal yang berbeda, tidak bisa disatukan, tidak bisa dipukul rata. Tapi izinkan saya pada kesempatan sama pada pagi hari ini sharing bagaimana justru lewat pekerjaan saya, justru saya serasa mendapatkan misi Allah dan bagaimana saya bisa memuliakan Tuhan lewat pekerjaan saya. Sedikit gambaran, saya bekerja sebagai seorang property agent. Kurang lebih 12 tahun saya menggeluti dunia property agent ini. Banyak sekali suka duka yang saya alami. Dan tidak jarang juga justru saya dihadapkan pada pilihan-pilihan yang dilematis. Apakah saya harus tetap bersikap sebagai seorang Kristen yang taat atau justru saya berkompromi dengan dosa? Saya punya prinsip, menjadi agen properti bukan hanya soal menjual rumah, tanah, atau bangunan atau bisa dikatakan properti, tetapi juga tentang menjadi saluran berkat dan pembawa damai dalam setiap proses yang penuh keputusan-keputusan besar bagi kedua belah pihak, entah itu bagi penjual atau pembeli. Di tengah persaingan dan target, misi Allah tetap berjalan melalui setiap pekerjaan yang saya lakukan dengan iman. Secara garis besar, saya mengkategorikan makna pekerjaan saya dalam menanggapi dan bekerja dalam misi Allah menjadi dalam 3 poin. Yang pertama, saya harus melayani dengan integritas. Dunia properti sering diwarnai dengan taktik manipulatif atau kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Namun, saya berusaha untuk takut akan Tuhan dan memegang penuh dan teguh kebenaran dan transaksi dalam setiap transaksi. Kemudian yang kedua, saya selalu berusaha untuk menempatkan diri saya sebagai seorang konselor, pendamping, atau advisor, bukan hanya sebagai seorang marketing. Membeli rumah adalah keputusan emosional dan spiritual bagi banyak orang dan bagi banyak keluarga. Dalam proses ini, saya dituntut untuk dapat hadir sebagai pendengar yang baik, pemberi solusi, penenang, bahkan terkadang pendoa bagi mereka yang ragu dan cemas. Kemudian yang ketiga, saya selalu berusaha memegang hal ini, bahwa pekerjaan yang saya lakukan sekarang adalah untuk membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang. Misi Allah adalah membawa pemulihan dan relasi yang benar. Seorang agen properti Kristen tidak hanya mengejar komisi saja, tapi membangun relasi dan menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam setiap pekerjaannya. Karena dalam iman kita, bekerja bukan hanya sekedar mencari nafkah, tapi juga menjadi bagian dari panggilan Allah untuk mengelola dunia ini dengan penuh hikmat dan kasih. Ini pendekatan aplikatif versi saya. Saya selalu berusaha untuk menerapkan hal-hal ini di dalam pekerjaan saya setiap hari. Yang pertama, kelihatannya sepele, tapi sebelum bertemu klien, berusaha mengambil waktu untuk berdoa agar Tuhan memberi hikmat dan memiliki hati untuk melayani. Lalu, yang kedua,
Saya selalu meminta pertolongan Tuhan untuk memperlakukan semua klien, entah itu besar atau kecil, dengan penuh hormat dan kasih. Kemudian yang ketiga, saya berusaha untuk menjadikan setiap pertemuan sebagai kesempatan mewakili Kristus lewat pekerjaan saya. Selanjutnya, ini yang terkadang sangat-sangat dilematis. Terkadang kita harus punya keputusan dan integritas untuk menolak jalan pintas yang curang. Karena berkat itu asalnya dari Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena jalan pintas kita, bukan karena otak licik kita. Karena yang terakhir saya percaya bahwa reputasi yang kita bangun adalah kesaksian yang berbicara lebih keras dari sekedar kata-kata. Izinkan saya untuk sedikit sharing tentang apa yang saya alami selama beberapa saat terakhir ini. Kebetulan di dalam 12 tahun pekerjaan saya akhirnya memutuskan untuk keluar dari zona nyaman itu. Selama 12 tahun dan kurang lebih dari 7 tahun sebagai seorang pemimpin di tempat di mana saya bekerja sebelumnya, akhirnya saya memutuskan untuk keluar dan akhirnya saya memutuskan untuk membuka kantor sendiri. Dan ternyata memang banyak sekali tantangan yang akhirnya saya hadapi yang bahkan sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Tapi saya percaya bukan sayanya yang hebat, bukan sayanya yang mampu, tetapi karena Tuhan yang mengizinkan dan Tuhan yang memiliki otoritas penuh lewat pekerjaan saya. Saya memiliki harapan lewat kantor baru yang akan saya buka ini, saya justru bisa menjadi lebih banyak lagi menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bukan hanya sekedar untuk mencari keuntungan saja, tetapi ketika saya dipercaya untuk memikul tanggung jawab yang baru ini, saya juga minta kepada Tuhan untuk lebih menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan saya selalu diingatkan untuk selalu menjadi orang yang rendah hati. Terkadang posisi-posisi tertentu, pencapaian-pencapaian tertentu bisa membuat kita lupa dan menjadi tinggi hati. Disitulah justru cobaan akan terjadi. Inilah yang sharing yang boleh saya bagikan lewat renungan ini. Bukan sekali lagi untuk menyombongkan diri atau berkata saya bisa, saya hebat. Tapi sekiranya renungan ini boleh saya bagikan untuk sekali lagi menegaskan dan memiliki statement bahwa Tuhan kita begitu luar biasa, bahkan lewat pekerjaan kita. Sebelum kita tutup renungan kita, saya ingin membagikan ayat yang sekiranya ini boleh menjadi pegangan kita di dalam kita bekerja setiap hari. Terambil dari Kolose 3 ayat 23-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Mari kita tutup renungan kita di dalam doa. Saya akan mengajak Bapak Ibu sekali lagi untuk berdoa. Tuhan Yesus, ajar aku melihat pekerjaanku sebagai ladang misimu. Biarlah setiap langkahku sebagai pekerja di dalam kehidupan kami setiap hari sebagai seorang profesional, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang wira swasta, sebagai seorang hamba Tuhan, menjadi kesaksian tentang kasih, kejujuran, dan harapan dalam Engkau. Berikan kami hikmat, integritas, dan keberanian untuk melakukan yang benar, agar melalui pekerjaanku, namamu dimuliakan. Amin.